Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak. Hari ini atau pada kesempatan video kali ini kita mempelajari materi lanjutan di bab 3 di pertemuan video yang lalu atau minggu yang lalu, yaitu adalah relasi dan fungsi. Untuk relasi sendiri sudah kita pelajari. Nah, dan sekarang yang belum yaitu adalah fungsinya atau disebut dengan fungsi. Setelah menonton video ini, anak-anak dapat yang pertama memahami maksud fungsi. Maksud fungsi di sini ada pengertian fungsi, apa disebut dengan fungsi, domain, kodomain, dan rank. Dan yang kedua, memahami notasi fungsi. Dan yang keempat, menyatakan fungsi dengan diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, yang nomor 3 ini sama dengan yang pertemuan yang video kemarin, minggu yang lalu, yaitu adalah relasi, sama. Dan yang keempat, menentukan banyak fungsi. Dan yang kelima, memahami korespondensi satu-satu. Baik, ayo kita simak materi selanjutnya. Apa fungsi itu? Pengertian fungsi. Fungsi disebut juga pemetaan. Jadi ingat, pemetaan atau disebut dengan fungsi. Fungsi disebut juga pemetaan. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A atau disebut dengan domain dengan tepat pada satu anggota himpunan B atau disebut dengan kodomain. Contohnya seperti ini. Diagram mana? Himpunan A, B, C, himpunan B, X, Y, Z. Sudah dipasangkan. Apakah ini disebut dengan fungsi? Ya, disebut dengan fungsi. Himpunan A tepat atau direlasikan tepat pada himpunan B. Selanjutnya, apakah ini juga disebut dengan fungsi? Gimana, anak-anak? Iya, disebut dengan fungsi. Yang ini? Apakah fungsi? Bukan fungsi. Perhatikan ini. Kenapa bukan fungsi? Karena B, nah ini B, tidak mempunyai pasangan. Ini dikatakan atau disebut bukan fungsi karena B yang ini tidak mempunyai pasangan. Kalau yang ini disebut dengan fungsi? Bukan fungsi. Karena B mempunyai dua pasangan. Nah, ini. B ke X dan B ke Z. Ini berarti bukan fungsi. Apalagi B ini ditambah lagi, dipasangkan dengan Y. Dia tambah lagi bukan fungsi. Ini dikatakan fungsi karena himpunan A di sini mempunyai pasangan tepat di himpunan B. Loh Pak, himpunan A di sini A, B, C, pasangannya di Z. X dan Y kan tidak punya pasangan, tidak masalah. Asalkan di sini himpunan A itu mempunyai tepat satu pasangan saja, hanya satu. Jadi himpunan A hanya satu pasangannya, tidak boleh lebih dari satu. Dan himpunan A itu dan himpunan A itu harus mempunyai pasangan. Itu pun hanya satu.
tidak boleh ada yang tidak punya pasangan anggota himpunan A-nya. Begitu ya? Baik, lanjut. Contoh lain. Pengertian fungsi sama ya, yang barusan. Nah, tadi disebut dengan fungsi atau pemetaan. Sekarang adalah domainnya. Himpunan A disebut dengan domain atau daerah asal. Dan B, kodomain atau disebut dengan daerah kawan. Nah, A di sini pasangan 2, 1 pasangannya 2, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 6. Maka yang B di sini yang mempunyai pasangan hanya 2, 4, 6, dan 9. Maka 2, 4, 6, dan 9 ini disebut dengan rank atau daerah hasil. Udah ya? Baik, lanjut. Maka cara penulisannya seperti ini. Domain sama dengan seperti biasa dalam penulisan himpunan, kurung buka kurawan, 1 disebutkan di sini 1, 2, 3, 4, domain 2, 4, 6, 8, 9, dan ranknya di sini adalah 2, 4, 6, 9. Dan ditutup dengan kurung kurawan juga. Next. Nah, fungsi sudah, pengertiannya, domain sudah, rank sudah, kodomain sudah. Kita lanjut notasi fungsi. Apa notasi fungsi itu? Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil, yaitu F, boleh. Fungsi itu biasanya dinotasikan dengan huruf F. Kebanyakan di soal itu adalah F, kadang G, kadang H, dan sebagainya. Misal, nah ini penulisannya seperti ini. F.2 seperti ini, E, tanda panah ini Y. Maka ini dibaca F memetakan X ke Y. Ini cara bacanya. Maka Y adalah Fx. Itu dibaca Y sama dengan F dari X. Digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Ini penulisan notasinya seperti ini, anak-anak. Nggak seperti ini. Nah, yang di atas ini F. Tidak ya, seperti ini. Nah, kalau ditulis dalam bentuk notasinya yang seperti ini. Gitu ya. Baik, lanjut. Menyatakan fungsi. Diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Sama ya, nak? Anak-anak semuanya ini sama. Menyatakan fungsi itu sama dengan yang relasi diagram panah. Sudah tahu kan semuanya? Diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Saya rasa ini hanya mereview sedikit, tidak susah saya sampaikan atau saya terangkan karena anak-anak sudah bisa diputar lagi video yang minggu kemarin. Lanjut yang keempat, menentukan banyak fungsi. Ini tujuan yang keempat tadi, anak-anak dapat menentukan banyak fungsi. Jika banyak, nah ini banyak, kalau dalam himpunan di kelas 7, banyak itu disimpulkan dengan N kecil, atau dinamakan dengan N. Jika banyak atau N anggota himpunan A, maka itu ditulis banyak anggota himpunan A, itu ditulis NA, banyak himpunan A.
Dan banyak atau N anggota himpunan B itu ditulis NB. Paham ya? Maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Banyak fungsi yang mungkin dari A ke B itu ditulis NB pangkat NA. Kalau menentukan banyak fungsi yang mungkin dari A ke B, maka NB-nya menjadi bilangan pokoknya dan NA-nya menjadi bilangan eksponen atau bentuk pangkatnya. Dibalik ya. Berarti kalau banyak fungsi yang ditanyakan itu adalah dari A ke B, maka NB pangkat NA. Sebaliknya, banyak fungsi yang mungkin dari B ke A, maka cara penyelesaiannya itu adalah NA pangkat NB. Contoh seperti ini. Diketahui NA-nya berapa? Ini maksudnya banyak anggota ya anak-anak ya. NA. Ada berapa anggota himpunan A? Ada 1, 2, 3, berarti 3. NB-nya. Banyak anggota himpunan B. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka penyelesaiannya banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Atau NB pangkat NA. NB 4. NA pangkat 3 berarti 3. Berarti 4 pangkat 3 64. Lanjut. Sekarang banyak fungsi yang mungkin dari B ke A. B ke A berarti NA pangkat NB. NA-nya berapa? 3. NB-nya 4. Ini NA-nya 3, NB-nya 4. Berarti 3 pangkat 4 81. Itu ya anak-anak ya. Ini menentukan banyak fungsi. Selanjutnya korespondensi satu-satu. Nah, ini yang terakhir ini. Korespondensi satu-satu. Apa korespondensi satu-satu? Suatu fungsi dikatakan korespondensi satu-satu jika setiap anggota A atau domain dipasangkan tepat satu anggota B atau kodomain. Dan sebaliknya, maksudnya sebaliknya itu anggota B dipasangkan tepat ke anggota A. Contohnya, ini disebut dengan korespondensi satu-satu ya. Fungsi korespondensi satu-satu. Jadi himpunan A semuanya pasangannya sama ya. 1 juga. Selanjutnya, apakah ini disebut juga fungsi korespondensi satu-satu? Iya. A ke Z, B ke E, C ke Y. Tidak ada yang punya keduanya mempunyai 2 pasangan. Ini apakah ini disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu? Bukan fungsi korespondensi satu-satu. Karena E tidak mempunyai pasangan. Nah, ya benar. Dan Z mempunyai 2 pasangan. Berarti Z pasangannya B dan C. Berarti bukan fungsi korespondensi satu-satu. Apakah ini juga disebut dengan korespondensi satu-satu?
Bukan. Ini bukan korespondensi satu-satu. Karena alasannya ini adalah C mempunyai dua pasangan, yaitu C ke Y dan C ke Z. Dan banyak lagi anak-anak yang bukan korespondensi satu-satu dan juga disebut juga fungsi korespondensi satu-satu. Begini ya. Paham anak-anak? Baik, kalau sudah paham, diputar. Kalau masih belum paham, diputar lagi. Kalau belum paham, anak-anak bisa tanya langsung ke nomor pribadi saya atau WA pribadi saya. Nah, kalau sudah paham, nah ini tugasnya. Aduh, tugas lagi Pak, gimana? Ya sudah, jalanin aja, kerjakan aja. Dan ingat, mengerjakan, kalau disuruh buat gambar, ingat, ada sebagian atau banyak sebagian anak-anak kelas 8A sampai F itu di diagramnya tidak dikasih nama himpunan. Jadi tidak ada himpunan A dan himpunan B. Dan juga gambar panahnya juga asal-asalan. Jadi maaf kalau kalian tidak mempunyai nilai dengan lantaran kalian satu, namanya masih ada yang belum ditulis, tidak sesuai dengan penulisan himpunan, yaitu menyebutkan nama himpunan, dan juga ini noktanya juga titik tidak ada, asal-asalan gambarnya, maka anak-anak sama saya tidak akan saya koreksi. Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu. Baik ya. Nah, ini tugasnya. Aduh, banyak sekali Pak. Memang. Ini tugasnya. Tugasnya ada dua. Hanya ada dua. Saya ulang lagi, tugasnya hanya ada dua nomor. Pertama, gambar di bawah menunjukkan pemetaan atau fungsi. F memetakan A ke B. Tentukan. Ini gambarnya. Nomor satu ini gambarnya. Disuruh tentukan A, domainnya. Yang A disuruh sebutkan domainnya. Cara penulisannya ingat-ingat ya, yang materi sebelumnya barusan. Sebutkan domainnya, rank, dan yang D, apakah merupakan fungsi? Nah, gambar ini apakah merupakan fungsi? Kalau memang iya, ya jelaskan. Kalau bukan, ya jelaskan kenapa. Gitu ya. Terus yang E, apakah merupakan korespondensi satu-satu? Gambar ini. Bukan Pak, ya jelaskan apa alasannya. Gitu, begitu ya. Nah, yang nomor dua. Terakhir, perhatikan gambar kartesius berikut. Nah, ini gambarnya. Tentukan A. Manakah di antara A, B, C, D yang merupakan pemetaan? Semuanya anak-anak itu jawabnya A. Ya sudah, berarti patokannya A. Tidak usah mikirin B, C, D. Kalau sudah anak-anak merasa yang disebut pemetaan itu A, ya sudah. B, C, D tidak usah dihiraukan. Baru yang B, nyatakan ke dalam himpunan pasangan berurutan. Tadi anak-anak kan jawab A. Berarti A ini yang harus ditulis dalam himpunan pasangan berurutan. Gitu ya. Yang B, banyak fungsi yang mungkin dari X ke Y. Dari ini, X ke Y. Yang mana Pak? A, B apa C? Ya, yang dijawab tadi kan A. Ya berarti A anak-anak yang dikerjakan. Begitu ya. Kalau anak-anak pertama ini manakah di antara A, B, C merupakan pemetaan itu adalah B, berarti B. Yang lainnya nggak usah. Nah, yang C ini ada dua. Yaitu X ke Y. Selesaikan dulu. X-nya ada berapa anggotanya. Y-nya ada berapa anggotanya. Dan yang selanjutnya dari Y ke X. Begitu ya. Dari Y ke X. Kerjakan. Yang rapi menulisnya. Ngerjakan juga yang rapi. Dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah beredar di WA. Terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan. Dan selalu berdoa. Mudah-mudahan
kita sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan dimaklumi. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.